Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhal khadirun usikum bi nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu bentuk kegembiraan kita semua yang hadir dalam masjid ini. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah Jumat. Semoga jasmani dan rohani kita hadir di masjid ini untuk sama-sama beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa yang pernah kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa tertuju kepada Nabi besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak melakukan pengorbanan demi agama kita ini, mengorbankan keluarganya, mengorbankan sahabatnya, bahkan mengorbankan dirinya dan harta bendanya demi agama yang kita sama-sama. Karenanya itu mari kita senantiasa mengiringkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Selaku hatib saya mengajak kepada saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah. Mari kita review keimanan kita. Mudah-mudahan tidak ada yang hadir dalam masjid ini sambil mendengarkan hati berbicara, jari jemarinya masih senantiasa mempergunakan HP. Dan mudah-mudahan tidak ada yang hadir dalam masjid ini jadikan sandaran masjid sebagai tempat istirahat karena tidak cukup istirahat di rumah atau di kantor. Kalau ini yang terjadi, saya bisa katakan bahwa salat kita tidak bermanfaat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada 27 Rajab 1447 Hijriah itu bertepatan hari Jumat tanggal 16 bulan 1 2026 mengurai tentang Isra Mi'raj dalam bentuk esensinya. Kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan Isra Mi'raj.
Rasulullah diperintahkan untuk Isra Miraj karena ada 3 hal. Yang pertama karena pada masa itu Khadijah istri Nabi Rasulullah SAW meninggal dunia, dan orang yang pertama mendukung yang sekaligus finansial dan psikologinya adalah Khadijah. Yang kedua adalah ada namanya pamannya Abu Thalib. Dia yang memberikan dorongan, dia yang membela dia ketika orang-orang kafir Quraisy menentang ajarannya. Kemudian yang ketiga adalah dakwah Rasulullah SAW ke Taif itu ditolak, dihina, bahkan dilempari batu oleh kaum itu karena tidak tahu siapa yang membawa risalah ini. Nah, dikenal tahun itu adalah tahun kesedihan. Lalu kemudian Rasulullah SAW Isra Mi'rajkan dan ketemu Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya ingin uraikan dalam Isra Mi'raj ini ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang persoalan salat kita, karena yang dibawa oleh Rasulullah ketika dia Isra Mi'raj adalah salat. Nah, yang pertama adalah salat adalah parameter kualitas keimanan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Al-'abdul ladzi bainana wa bainahum shalah, faman taraka faqad kafara." Kama kata Rasulullah SAW. Bahwa perjanjian antara kami dan mereka, maksudnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi dan orang Islam adalah meninggalkan salat. Ulama memberikan pengertian di sini tentang man taraka salat faqad kafara. Kafirnya di sini adalah ketika seseorang itu mengingkari namanya kewajiban salat. Jadi ada namanya kufur akbar. Jadi kalau kita memang istilahnya mengingkari dengan adanya perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap salat ini, maka dianggap kita kufur. Artinya kufur yang besar. Tetapi kalau misalnya kita meninggalkan salat ini karena malas, lalai, maka itu dikatakan adalah kufur nikmat atau kufur amali. Nah, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita terlahir ke bumi ini, kita bersaksi alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah ketika kita bersaksi alastu bi rabbikum, bukankah saya Muhammad? Kita semua yang hadir dalam masjid ini mengatakan bala syahidna, betul kami bersaksi bahwa kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini dengan adanya salah satu di antaranya adalah ikatan kontrak, yaitu hidup kita dengan melaksanakan salat. Jangan sampai kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita abaikan begitu saja. Yang kedua, yang saya ingin katakan bahwa salat sebagai evaluasi seluruh amal kita. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa asyqa." Awwalu ma yuhasabu, yang pertama-tama direken, dihisab, dihitung seorang hamba pada hari kiamat nanti dari seluruh amal-amal yang dia laksanakan adalah salat. Jika salat kita baik, maka kita beruntung dan sukses. Tapi kalau salat kita tidak bagus, maka kita termasuk orang-orang yang rugi dan celaka. Pesannya Nabi kepada kita bahwa manusia, jabatan, power,
pengetahuan, kepintaran kita itu tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak akan melaksanakan salat. Tidak ada maknanya. Harta benda kita banyak, kalau diikuti dengan salat alhamdulillah. Tapi kalau harta benda kita berlimpah lalu kemudian kita tidak melaksanakan salat, maka dikali nol oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kekuasaan kita. Karena ada orang yang mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah segala-galanya. Iya. Tetapi kalau kita memiliki kekuasaan tetapi kita tidak melaksanakan salat, itu tidak ada apa-apanya. Begitu juga dengan kepintaran kita. Jangan sampai kita mengatakan saya sudah doktor, saya sudah profesor, lalu kemudian saya tidak mau, saya harus meninggalkan salat. Salah. Yang benar adalah ketika kita memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, dan memiliki namanya ilmu pengetahuan, seharusnya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibanding dengan orang yang tidak memiliki apa-apa, itu lebih lebih susah untuk berhadapan atau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia masih memikirkan perutnya. Kalau orang sudah kaya, saya kira tidak akan memikirkan lagi perut, tetapi bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menurut pandangan saya bahwa orang yang memiliki kekayaan, kekuasaan dan pengetahuan memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang yang tidak memiliki itu. Karena itu mari kita hadirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa komunikasi salat kita hablum minallah wa hablum minnas harus bagus. Karena saya mengatakan salat adalah simbol loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tugas kita sebagai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan salat, yaitu dengan Isra Mi'rajnya, oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu salat sebagai tolak ukur keselamatan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najahu yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa siapa yang menjaga salatnya, maka dia akan memiliki namanya nur, cahaya. Coba kita perhatikan orang yang senantiasa istiqamah melaksanakan salat, setidak-tidaknya berbeda dengan orang yang tidak sama sekali melaksanakan salat. Ada cahaya wudu yang terpancar dari mukanya sehingga menimbulkan cahaya. Orang yang tidak pernah tersentuh mukanya dengan air wudu, saya yakin, saya percaya bahwa itu tidak akan ada namanya cahaya. Kemudian burhan, bukti. Kita sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebagai simbol bahwa kita sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad ada Rasulnya. Tinggal bagaimana kita menjalankan syariat-syariatnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah salat. Karena salat ini adalah komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, umat-umat terdahulu itu dia melalui mediasi, dia melalui perantara kepada nabinya untuk meminta sesuatu. Nabi Nuh, Nabi Musa, semua itu melalui nabi-nabi. Tapi kita alhamdulillah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat atau meninggal, maka kita komunikasi kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, berdoalah insyaallah akan kabulkan doa. Tidak seperti lagi nabi-nabi terdahulu. Kemudian dalam Al-Qur'an disebutkan masalahkum sakar qalu lam nakum musalli. Ketika kita ditanya nanti, hei manusia,
apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar? Maka kita akan menjawab, qalu lam nakun musallim, kami dulu adalah orang yang tidak melaksanakan salat. Karena itu kehadirannya ya Isra Mi'raj ini manfaatnya kepada kita sangat banyak sekali. Tinggal bagaimana kita komunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa melaksanakan salat duha, salat tahajud, salat-salat sunat lainnya, apalagi tidak meninggalkan salat wajib, insya Allah nur, burhanan, najah pasti ia akan dapatkan nanti pada hari kiamat. Semoga kita semua yang hadir dalam masjid ini bisa mendapatkan semuanya itu, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan pasrah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena dalam satu hadis disebutkan, man qala la ilaha illallah fi akhiril hayati qad dakhala jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pada akhir hayatnya, maka dijamin masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini yang pertama adalah mari kita review keimanan kita, sudah sejauh mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam masjid ini meningkatkan keimanan kita bahwa betul-betul kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mari kita yang mempergunakan ya komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Karena salatlah komunikasi yang terbaik yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan salat insyaallah segala-galanya bisa tercapai, dengan catatan bahwa kita harus khusyuk dalam melaksanakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya ayyuhal hadirun, usikum bi nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallallahu wa sallam ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada khutbah yang kedua ini mari kita sejenak tundukkan kepala kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan ditipeks, didelete, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mari kita sama-sama. Allahumma arhamna wa rasulih aswalihum ahadul mu'minin anis sayyid sahabati ajma'in anil mu'minina wal mu'minat ila yaumiddin wa na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhum waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sum wa la tad'a fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahrum. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma hadis syukuka wa ajmi kalimat alal haq waqsir sawqatul zalimi waqtu bisalam wa alamna. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'u qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ya'muru bil 'adli wal ihsani wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu ya'lamu bima tasna'un. Aqimus salat.